Baik, langsung saja saya akan menjelaskan tentang tarian Pakarena yang berasal dari Kepulauan Selayar. Tari Pakarena Gantaran ini merupakan tarian khas Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan. Tarian ini berasal dari perkampungan unik yang bernama Gantaran Lalambata, di mana dapat ditemukan masjid tua yang dibangun pada tahun 1605 Masehi. Tidak diketahui pasti kapan tari Pakarena ini diciptakan. Yang disimpulkan saat ini adalah tarian ini ditampilkan pada awal abad ke-17, di mana kehadirannya dikaitkan dengan turunnya atau kemunculan Tamanurung. Tamanurung dipercaya merupakan bidadari yang turun dari langit untuk memberikan petunjuk-petunjuk di bumi. Petunjuk berupa simbol-simbol gerakan kemudian dikenal dengan tari Pakarena Gantaran. Kisah ini kembali ke zaman sebelum Islam masuk ke Kabupaten Selayar. Tari Pakarena Gantaran mulai populer di Gantaran pada tahun 1603 Masehi ketika ditampilkan pada suatu penobatan raja. Mangali Pattaraja, penari Gantaran terdiri dari wanita yang umumnya 4 orang. Gerakannya menyiratkan simbol dan nilai artistik tinggi, yang antara lain mengungkapkan undangan atau panggilan, setiap penolakan atau penerimaan raja terhadap aspirasi rakyatnya. Alat musik pengiring dari tari Pakarena Gantaran ini adalah gendang, kanung-kanung, gong, kancing, dan pui-pui. Sedang kostum dari penarinya adalah baju pahang atau tenunan tangan, lipas sakbe, sarung khas Sulawesi Selatan, dan perhiasan-perhiasan khas Kabupaten Selayar. Pertempuran 5 hari di Semarang terjadi pada tanggal 15 sampai dengan 19 Oktober 1945. Pertempuran 5 hari atau yang juga disebut Palangan 5 Dina ini terjadi dalam rangkaian sejarah kemerdekaan Indonesia seiring kalahnya Jepang dari sekutu di Perang Dunia II. Peristiwa pertempuran 5 hari di Semarang melibatkan sisa-sisa pasukan Jepang di Indonesia dengan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR atau Angkatan Perang Indonesia saat ini sebelum menjadi Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Sejarah pertempuran 5 hari di Semarang kemudian dikenal dengan dibangunnya sebuah monumen yakni Tugu Muda di Sima 5 di ibu kota Provinsi Jawa Tengah. Latar belakang sejarah pertempuran 5 hari di Semarang setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia dinyatakan pada 17 Agustus 1945, masih cukup banyak prajurit Jepang yang belum bisa pulang ke negaranya. Tidak sedikit serdadu Jepang yang dipekerjakan misalnya di pabrik-pabrik atau sektor lain. Seiring dengan ini, pasukan sekutu termasuk Belanda mulai datang ke Indonesia dengan maksud melucuti senjata dan memulangkan para mantan tentara Jepang yang masih tersisa. Saat itu mereka akan dipindahkan ke Semarang namun melarikan diri dari pengawalan ratusan bekas dadu Jepang termasuk melakukan
perlawanan dan kabur ke daerah Jatingale. Di sana mereka bergabung dengan pasukan Batalion Kido Butai yang dipimpin oleh Mayor Kido. Latar belakang penyebab terjadinya pertempuran 5 hari di Semarang adalah karena larinya tentara Jepang dan tewasnya Dr. Karyadi. Dr. Karyadi tewas ditembak oleh tentara Jepang saat akan melaksanakan tugas untuk memeriksa reservoir Siranda di Candi Lawah, salah satu sumber mata air di kota Semarang. Pemeriksaan tersebut berdasarkan berita bahwa Jepang menebarkan racun di mata air tersebut. Akibatnya rakyat Semarang semakin marah dan melakukan serangan balasan kepada tentara Jepang. Kronologi peristiwa pertempuran 5 hari di Semarang. Upaya pemetangan dari para mantan prajurit Jepang mulai terlihat di Semarang. Mereka bergerak melakukan perlawanan yang alasan mencari dan menyelamatkan orang-orang Jepang yang ditawan. Menurut catatan Ahmad Muslih dan kawan-kawan dalam buku Ajaran Ilmu Pengetahuan Sosial, pertempuran 5 hari Semarang dimulai sejak 15 hingga 20 Oktober 1945. Pada dini hari 15 Oktober, kurang dari 2.000 orang dari Kido Butai mendatangi kota Semarang. Kedatangan mereka terjadi disebut Angkatan Muda Semarang dengan dukungan TKR. Pertempuran pun terjadi selama 5 hari antara kedua belah pihak. Ternyata Kido Butai juga disampingi oleh pasukan Jepang lain di bawah pimpinan Jenderal Nakamaru. Perang ini terjadi di 4 titik di Semarang, yakni daerah Kintelan, Pendaran, Jombang, dan di depan Lawang Sewu atau Simpang 5. Lokasi konflik yang disebut banyak menelan korban dan berdurasi paling lama adalah di Samping 5 atau yang kini disebut daerah Tugu Muda. Akhirnya pertempuran di Semarang, agar pertikaian tidak berlarut-larut, maka digelar perundingan untuk mengupayakan gencatan senjata. Kasman Singodimedjo dan Mr. Sartono mewakili Indonesia, sedang dari Jepang hadir Letnan Kolonel Nomura, Komandan Tentara Dai Nippon. Setelah itu ada pula perwakilan dari pihak sekutu, yakni Brigadir Jenderal Bethel. Perdamaian antara kedua belah pihak pun terjadi pada 20 Oktober 1945. Pihak sekutu meluncuri seluruh persenjataan para tentara Jepang. Peristiwa pertempuran 5 hari kemudian dikenang dengan pembangunan Tugu Muda di Simpang 5 Kota Semarang. Dikutip dari Monumen Perjuangan, pembangunan Tugu Muda dimulai pada 1952 dan diresmikan oleh Presiden Soekarno tanggal 20 Mei 1953. 5 hari di Semarang antara lain sebagai berikut. Dr. Karyadi, dokter sekaligus kepala laboratorium dinas pusat yang dikabarkan diracuni oleh tentara Jepang. Nama Dr. Karyadi kemudian diabadikan untuk nama rumah sakit di Semarang. Mr. Wongsonegoro, Gubernur Jawa Tengah yang sempat ditahan oleh Jepang. Sukaryo dan Mirza Siddhartha, tokoh Indonesia yang ditangkap oleh Jepang bersama Mr. Wongsonegoro. Mayor Kido, pemimpin Batalion Kido Butai Jepang yang berpusat di Jatingale. Kasman Singodimedjo dan Mr. Sunarto, perwakilan perundingan pengecatan senjata dari Indonesia. Letnan Kolonel Nomura, perwakilan Jepang dalam perundingan. Jenderal Nakamaru, perwira tinggi Jepang. Peristiwa lain terkait pertempuran 5 hari di Semarang. Sebelum tanggal 20 Oktober ada kejadian gencatan senjata antara kedua belah pihak. Tetapi kendati demikian, kejadian ini tidak memadamkan situasi. Kejadian diperparah dengan membunuh sendera. Di Pedurungan, orang-orang Semarang terutama dari Maragen dan Genuk menjadi satu untuk memindahkan tawanan yang menjadi sendera.